tadi ngomong ada kayak pocong itu, ya kemungkinan besar di sebelah sini. Oke guys, welcome back to DPH channel. Jadi ini tujuan kita pengen menggali lagi bagaimana atau historinya dulu di bangunan-bangunan di Spawon. Jadi dulu itu katanya ada yang pernah dihantui di sini, itu dihantui oleh sesosok noni Belanda guys. Itu betul atau enggak? Nanti kita akan ulas bersama-sama. Tapi kita sudah bersama yang dihantui. Beng kung deng, Rene. Ya bos. Iya. Nama? Rene. Iki lho guys, segi dari zaman biyen. Bocah yo ketok zaman biyen to? Ya, piye ceritane, Bro? Ditoni piye? Dene opo to, Bos? Ning kene kata. Yo, jaremu ditoni noni. Piye? Dene pas ada Prono, kamerane ning kono. Siap. Pas aku di sini, tau nganu. Bengi mulai kerja Surabaya, Pak. Oh, mulai kerja di Surabaya, guys. Terus bengi iki ya? Yo. Sekitar jam piro? Jam 7-an lah. Jam 7, guys. Terus anu, sepeda kuwi macet. Momoro mati sak. Fungsi yo ora entek. Yo listrik yo ora nganu cek fungsi kabeh. Tapi dakne ra kena ngono mati. Lah terus bisa hidup kembali? Anu. Tak surung rada rono. Kuwi panggah. Lah nek tanggaku liwat karo cah cilik ngono. Oh iya. Terus bocah iki momoro nangis tak teko. Jawane Pak iki nganu ape nulungi lah. Ape nulungi aku. Lah kok anake momoro nangis takon. Orene peda kuwi enek sing numpai. Waduh. Enek sing numpai. Makane ra guys, sudah dengar ceritanya tadi, kita akan membuktikan dengan salah satu teman kita lagi. Ngomong tok pikir rane kabene. Aja lali apa, Cah? Like, comment, dan subscribe. Sare pisan ya, lali. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari teman-teman kita, tapi itu benar atau tidak kan kita tidak tahu. Oleh karena itu hari ini spesial kita ditemani oleh Mas Audi. Sini Mas. Audi. Yohanes. Oke, gimana Mas menurut sampean cerita yang diceritakan oleh temanku tadi beneran enggak? Noni Belanda ya? Iya. Kalau yang aku rasakan waktu kesini tuh mungkin dulu ini salah satu bekas satu bangunan yang kalau nggak kayak rumah gitu. Dan kalau masalah aura mungkin lebih ke menyedihkan sih. Menyedihkan. Kalau sepengetahuanku sih kayak itu waktu zaman Jepang sebenarnya, menyedihkannya waktu zaman Jepang. Jadi kayak satu keluarga dari keluarga Belanda itu kayak ya mendapat kekerasan gitu, kekerasan dari Jepang. Nah, mungkin aku bisa ya setuju sama masnya yang tadi ya, bilang kalau di motornya ada yang naikin cewek, ya emang ada satu yang paling kuat ada noni di sebelah belakang kita ya. Tapi yang dari Belanda, kalau dari hantu lokalnya mungkin itu ke belakang ke situ ada sekitar tiga kalau nggak salah tiga Mr. G atau Kiriu. Kalau mungkin pernah ada cerita mungkin anak yang pernah disesatkan atau apa, mungkin ada, ya itu sebenarnya ulahnya dia. Tapi kalau noni itu kebanyakan emang dia hanya sekedar jahil sih. Iya, sekedar jahil aja. Iya. Memang aku juga merasakan sih Mas. Ini tadi setelah sampean memaparkan itu ada sesuatu hal yang beda gitu.
kita akan menelusuri lagi, tetap di DPH Channel. Oke guys, kita sudah sampai di second place, di tempat kedua dari destinasi kita pada hari ini. Memang hari ini kita memang bertujuan khusus untuk membuka kembali apa sih cerita yang terpendam dari Sepawan itu dan dari bangunan-bangunan itu. Ini kita sudah di rumah tua yang sudah lama sekali sudah tidak ditempati. Bagaimana Mas pendapat sampean tentang bangunan ini? Menurut saya untuk bangunan ini untuk tahunnya lebih muda daripada yang bangunan sebelumnya. Terus juga untuk fungsinya sih ya tadi untuk apa? Untuk rumah dari pribumi sih. Oh gitu. Dari apa? Dari apa yang aku rasakan ini emang kayak dari keluarga yang memang penting lah di pabrik ya. Di perusahaan ya. Ya, memang keluarga yang penting. Jadi emang dikasih tempat di sini. Oh gitu. Ya memang menurut histori ini adalah rumah dari pemimpin dari wilayah perusahaan ini gitu. Terus tapi kalau dirasakan itu awalnya memang beda ya kalau dari sana. Enggak lebih gelap sana. Iya, lebih gelap sana. Memang sini memang gelap sana. Terus mungkin di sini memang apa tadi ada bekas-bekas mungkin pernah ada orang di sini nggak, jadi kayak ada aura-aura kehidupan yang nggak lama hilang gitu, jadi lebih kayak lebih sering ditempati gitu. Iya, sering di tempat mungkin nongkrong atau istirahat orang kerja gitu ya. Iya, dingin kan enak. Ah iya. Oke teman-teman, mari kita ikuti lagi masuk ke dalam, ada apa di dalam. Check it out. Ya memang bangunannya seperti ini. Bagaimana dengan Mas tentang bangunan ini? Pandangannya ini apa ya, bangunannya nggak begitu menyeramkan sih sebenarnya. Oh iya. Adapun yang di sini, yang di depan ya? Iya. Kita ngomong yang bagian depan ini. Yang bagian depan ini mungkin cuma yang kalau kita bicara kayak sini apa, emang nggak begitu tinggi. Cuma ada salah satu yang lumayan kuat. Kalau yang di dalam sini mungkin kumpulan kayak orang gitu ngumpul gitu aja sih. Oh gitu. Orang ngumpul di pojok sana gitu. Tapi tadi waktu masuk kayaknya udah pergi semua. Enggak kayak polisi. Ya mungkin dia sebenarnya nggak di sini, cuma karena rumahnya kan kosong kan. Iya. Jadi dia kayak ya langsung masuk aja seperti gitu ya. Tapi nggak ganggu. Yang lumayan ganggu mungkin satu di sini tadi ya ada yang Miss Kun. Tapi tadi waktu dari depan kayak rasa aja kayak ada yang lumayan panas sih. Itu pocong. Itu lumayan panas, tapi kayaknya di belakang. Mungkin kita langsung explore ke belakang saja guys ya. Tetap ikuti DPH Channel. Ini kalau dilihat, mungkin ini adalah salah satu bangunan untuk kamar ya. Kayak kamar utama. Kamar utama. Yes. Oh, ketika kita melihat ini masih bangunannya masih aroma Belanda gitu ya. Ya, campuran sih ya. Itu campuran. Memang waktu mungkin tahun itu memang gaya bangunannya ya itu campuran. Oh iya. Bagaimana Mas sampai melihat di sini? Kalau di sini mungkin salah satu portal kalau aku nyebut itu kayak portal. Jadi sebenarnya dia nggak di sini dari luar. Nah itu di pojokan sebelah itu, sebelah sana. Ini sebenarnya
lumayan besar, cuma nggak sebesar yang di belakang. Jadi kalau ada level-levelnya itu yang depan itu biasa. Ataupun ada kuntilanak pun nggak begitu ganggu dan jadi apa ya, aman lah. Terus yang di sini biasa yang di sini itu kebanyakan kayak orang-orang biasa tadi yang kayak ketakutan gitu. Dia tuh ketakutan yang pakai tempo gitu. Terus kalau yang di sebelah sini jujur sih tadi waktu masuk tuh masih nggak masalah. Tapi waktu mulai bicara udah mulai panas ya. Di sini pasti lebih panas lagi. Soalnya emang lagi buangkannya aja lagi buangkannya. Oh gitu. Ya mungkin kita langsung ke belakang saja. Langsung kita explore lebih jauh lagi. Oke guys, kita sudah di bagian kamar mandinya. Kalau saya merasakan memang di sini agak lebih panas ya. Lebih panas. Lebih gerah atau apa gitu. Tapi mungkin sini ada cerita yang lebih apa itu, silakan Mas. Oh ya. Tadi maknya ngerasa lebih panas ya. Memang dari sekitar apa? Di keseluruhan bangunan ini memang pusat energinya di sini. Tempatnya di belakang sini ya. Apalagi kan ini lembab. Ini salah satu tempat yang paling lembab. Kayak makhluk-makhluk astral itu paling suka hal-hal yang lembab. Jadi dia emang menduduki satu tempat yang lembab, dan tentunya kalau kamar mandi memang salah satu tempat favoritnya. Yang aku tadi ngomong ada ya pocong itu ya kemungkinan besar di sebelah sini. Iya. Terus juga untuk tekanan dari energi dari mereka emang lebih besar sih, paling besar. Jadi kayak kalau nggak panas ya yang di dada itu kayak sesek gitu. Oh iya. Kalau lama-lama nggak kuat biasanya kepalanya pusing. Nah, habis kepala pusing kalau emang benar-benar nggak kuat dan mereka lebih besar lagi kemungkinan terburuk yaitu kesurupan. Oh jadi gitu. emang tahapan akibat kan tahapan gitu ya. Tapi itu karena jam segini nggak begitu sih, nggak begitu kuat ya. Coba kalau jam 5 ke atas masuk ke ruang tengah aja udah beda. Udah beda ya. Tapi memang lebih nantang di sini lebih nantang. Ya memang mungkin ini adalah kamar mandi ya. Kalau kamar mandi kan kebanyakan tempati hal-hal yang demikian itu. Iya. Ya saya juga merasakan sih ada agak panas gitu, gerah atau apa, mungkin tempatnya agak panas atau apa gitu. Mungkin kita lebih ke belakang lagi, silakan. Oke guys, kita sudah di last part atau bagian terakhir dari rumah ini. Ini mungkin kalau dilihat adalah dapur ya Mas. Mungkin nggak terlalu ya kalau di sini ya, nggak seperti di kamar mandi tadi. Ya. Terus kalau di sini mungkin kalau bisa ngerasain ya, kan di sini dulu kumpul ya. Iya. Ini masih ada residunya energi. Jadi kalau biasanya kalau memang ini lebih panas. Oh gitu ya. Biasanya ya. Tapi coba aja sih. Kalau enggak ya berarti emang belum berhasil menurunkan frekuensi segitu. Soalnya untuk residu itu memang lumayan berat untuk menurunkan frekuensi. Oh gitu. Kalau di sini mungkin salah satu yang ada kayak mbok-mbok. Mungkin kalau aku tanya tadi salah satu pembantu dari yang punya rumah. Oh iya. Simbol itu. Ya mungkin temannya di sini ya memang. Iya, tapi enggak apa sih, ramah kok orang. Baik. Oke guys, kita akan lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Masih bersama Mas siapa? Mas Audi ya, Mas Audi. Tetap stay di YouTube DPH Channel. Halo guys, kembali lagi di DPH Channel. Dan kita sudah nyampe di gedung yang sering kali kita ambil gambar di sini. Ternyata di sini itu menyimpan misteri yang cukup dalam, histori yang cukup dalam. Setahu saya guys, dulu ini di sini dibuat untuk panggung
panggung kesenian atau gedung teater lah kalau zaman sekarang. Dan sudah mangkrak sekitar lama sih, sudah banyak tahun mangkrak dan sekarang dialihfungsikan sebagai lapangan voli. Mungkin Mas Andi bisa menambahkan apa saja di sini. Untuk gedung ini ya dari depan. Ya sebelum untuk sejarah gedung ini tuh, kalau soal pengetahuanku emang dulunya sempat terjadi sebuah tragedi berdarah setelah Jepang ya. Jadi ada beberapa kategori. Maksudnya gedung ini dibangun zaman Belanda. Zaman Belanda terus difungsikan. Habis itu zaman Jepang datang kan banyak apa ya namanya, kayak Restorasi, ya alih fungsi terus juga ada kekerasan juga. Gitu. Ini salah satu gedung yang dibuat sentral, yang disentralkan pada Jepang waktu itu, pada waktu Belanda sampai Jepang. Sampai sebenarnya gitu. Setelah itu, atau bisa kita sebut tragedi kelam 65 lah. Setelah Indonesia merdeka ya? Iya, itu yang paling lumayan berdarah di sini. Bisa dikatakan ada bau-bau juga PKI juga di sini. Oh gitu guys. Jadi di sini menyimpan sejarah bahwa kekejaman PKI turut andil di dalam gedung ini. Dan mungkin Mas Adi juga bisa menjelaskan bagaimana perjalanan gedung ini dari masa Belanda, Jepang sampai awal kemerdekaan. Dan teman-teman, ketika kita masuk di gedung ini, suasananya sama seperti bangunan yang awal tadi, yang waktu kita kunjungi awal tadi. Enggak sih Mas? Ya enggak sih. Saya merasakan seperti itu sih, Lebih pekat. lebih Apalagi kalau kita masuk ke dalam, soalnya di sini juga lumayan. Oh gitu. Ya memang dalam menurut cerita masyarakat di sini, di bawah ini memang ada suatu tempat khusus. Jadi kayak terowongan gitu ya, kayak ruangan bawah tanah untuk make up di dalam pertunjukan. Dan mungkin ada kamar mandi juga di belakang sana. Kalau kita bisa melihat itu ada kamar mandi. Tapi ya mungkin di situ-situ itu ya tempatnya. Iya. Karena ketika kita melihat itu juga kayak mana ya? Kayak awalnya beda gitu aja sih. Oke. Mas, saya ingin tanya lagi tentang gedung ini karena banyak pengalaman dari warga yang saya dengar itu yang kebanyakan dari warga yang yang pendatang di luar dari Sepawon ini ada kejadian-kejadian mistis di sini. Mungkin Mas bisa menceritakan apakah jin yang sosok-sosok yang ada di sini itu memang agak jahil atau bagaimana, mungkin Mas bisa melihatnya. Ya, untuk sosok makhluk astral ya emang termasuk jahil tuh ada, cuma intensitasnya nggak sejahil tempat-tempat lainnya ya. Soalnya mungkin nggak begitu sering menampakkan atau apa, tapi pernah ada kejadian juga mungkin. Kalau setahuku itu emang yang sebelah kanannya ada pohon. Ada pohon, terus di sebelah kanan gedung tuh ya emang ada sosok yang lumayan jahil. Itu yang paling di sebelah itu. Kalau sebelah kiri itu kan ke kuntilanak tadi. Kalau yang di belakang sebenarnya
kayak orang tapi ya yang berdarah atau apa gitu, kayak korban atau apa. Ini tentang histori Ya, zaman dulu ada kaitannya lah. Terus yang kalau masalah energinya yang emang kuat, yang paling belakang tadi itu ya kembali lagi ke toilet. Kamar mandi itu paling kuat. Yang di pohon tadi lumayan. Kalau boleh tahu ya Mas, kenapa sih kok banyak sosok-sosok atau apapun itu yang di luar nalar kita itu banyak berkumpul di tempat-tempat seperti kamar mandi, kamar, atau sekolahan bahkan. Ya. Pada dasarnya itu mereka memang menghuni sebuah tempat yang lama kosong. Ada yang bilang kalau sebuah bangunan kosong selama 40 hari itu pasti udah ada isinya. Pasti mereka melakukan. Terus juga kenapa kok nanti kamar mandi atau kamar? Ya karena mereka cenderung ke tempat yang lembab. Energi mereka lebih kuat ke tempat yang lembab. Apalagi toilet atau kamar mandi kan, kalau kita kemana-mana langsung membasuh kaki atau langsung mandi juga kan di situ. Jadi kayak ya emang tempat buat pembersihan energi juga. Jadi kalau kasarannya sih energi negatif kita itu lunturnya ya di kamar mandi. Oh iya. Jadi kan mereka sebenarnya bentuknya itu energi ya. Kalau mungkin wujudnya kayak apa-apa itu kembali lagi ke manifestasi kita. Oh seperti itu, iya. Tapi kalau ini apa ya namanya, genderuwo itu memang mempunyai sifat jahil ya. Genderuwo itu sebenarnya salah satu makhluk atau katakanlah jin yang paling dasar. Dia ilmunya yang paling bawah, jadi dia tuh yang paling besar nafsunya juga. Makanya sering juga kan kayak cerita orang juga cewek tentunya iya pernah dengar genderuwo, katanya ada yang kayak gitu. Ya emang genderuwo itu yang paling jahil dan dia yang nafsunya lumayan besar, jadi cicik sih. Banyak orang bilang. Oke. Mungkin masukan saja buat penonton kita atau kita semua yang hidup di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang mungkin ada, tapi dimanapun kita berada kan pasti ada sesuatu. Itu apa yang harus kita lakukan untuk istilahnya apa ya, tidak saling mengganggu lah gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan yaitu kita jaga kebersihan ya. Yang pertama kita harus jaga kebersihan, jaga sopan santun dimanapun. Jangan suka sembarangan buang sampah, ngomong jorok, ngomong kotor apa-apa. Soalnya kan kita nggak tahu, apalagi di sebuah rumah apa yang dulunya kita juga nggak tahu kan apa rumah itu. Kan mereka juga yang lebih dulu di situ daripada kita. Kalau istilah Jawanya kan harus kita kulon won lah. Permisi ya. Permisi. Oh iya. Ya, makanya ada juga yang orang-orang tuh sebelum mendirikan rumah, kalau secara adat ya ada yang doa bersama atau selamatan atau apa ya, biar istilahnya kita kayak kita kalau mau ya kita mau di sini jangan itu. Bukan berarti kita kayak takut apa enggak, cuma saling menghargai aja. Saling menghargai ya. Kalau sifat jahil dari mereka pasti ada, cuma lebih baik kita meminimalisir itu semua. Iya. Oke teman-teman, kita sudah di bagian akhir dari journey kita, dari perjalanan kita. Perjalanan menyusuri histori, cerita-cerita dari bangunan-bangunan yang ada di Sipawon. Mungkin sore hari ini kita tutup di bangunan gedung ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Audi. Mungkin akunnya bisa disebutkan? Javanika, kita punya akun Instagram itu namanya Javanika. Javanika sendiri itu adalah sebenarnya akun dari sebuah komunitas atau fans dari Kisah Tanah Jawa. Gitu. Kisah Tanah Jawa. Jadi kita tuh kayak fans, terus kita buat komunitas fans, terus yang dibahas di dalam itu ya tentang budaya, tentang urban legend, tentang mitos, tentang sejarah, apapun. Iya. Oh jadi Mas Audi ini memang sudah banyak menggeluti di dunia seperti ini ya. Kalau dibilang banyak sih enggak ya, cuma mungkin pernah aja. Gitu. Tapi ya. Sampai sekarang ini komunitasnya masih jalan ya? Masih jalan. Iya. Jadi kalau mau gabung atau mau saya cerita sejarah bisa juga. Oke, teman-teman, kita sudah dikasih lampu hijau mungkin.
next time Mas kita akan berkunjung di komunitasnya Mas, yaitu apa tadi? Javanica Kediri. Javanica Kediri. Oke. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini kali ini, dan terima kasih juga sudah mengikuti sampai akhir video. Semoga teman-teman tetap mengingat cerita zaman dulu, karena histori itu bisa memberikan kita suatu pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih, saya Yohanes Pratama. Sampai jumpa. Ya.